Jadi di tahun 2017 ada seorang cewek namanya Rizka. Dia tuh di saat tahun 2017 itu kayak masih SMA dulu. Nah dulu banget dia tuh sering makan sama keluarganya tiap minggu untuk pergi keluar gitu. Maksudnya makan di luar bareng-bareng sama keluarga. Nah cuman semenjak nyokapnya ini ngelahirin dan adiknya yang masih bayi itu, dia sekeluarga nih, si Rizka sekeluarga jadi jarang banget makan-makan keluar. Bahkan bisa dibilang nggak pernah. Karena nyokapnya ini strict banget buat kebersihan makanan. Jadi mereka makan di rumah aja. Nah adiknya si Rizka ini yang paling kecil cowok, kayak usianya baru 2 tahunan pas kejadian ini. Dan di tahun 2017 itu karena adiknya udah umur 2 tahunan, akhirnya mereka bisa lagi tuh makan di luar bareng-bareng sama keluarga. Nah Rizka sama keluarganya tuh makan di satu warung makan, yang mana warung makan ini tuh terkenal banget di daerah Jakarta Selatan ini. Restorannya restoran apa? Kayak warung makan gitu. Tapi kayaknya gue gak bisa lebih detail lagi sih Mui. Oke. Nah adiknya si Rizka ini yang paling kecil, kita sebut aja namanya Ciko gitu ya. Si Ciko ini pas sekeluarga udah sampai di depan warung makannya, Ciko tuh tiba-tiba nangis langsung kejer banget. Bener-bener langsung nangis. Dan karena emang keluarga udah pada lapar ya jam makan siang gitu kan. Akhirnya ganti-gantian lah. Nyokapnya ini megangin si adeknya dulu, habis itu gantian sama bokapnya. Karena tiba-tiba aja nih si adeknya Rizka tuh nangis dan kayak ganggu keluarganya kan. Gue udah lapar banget, gue pengen makan, pengen seneng-seneng. Kenapa tiba-tiba adek gue rewel gitu kan. Dan di situ tuh Rizka udah mulai curiga karena Rizka tuh suka ngeliat kalau di dalam rumah adeknya dia ini emang sering kayak ngomong sendiri gitu loh. Waduh. Serem banget. Mungkin matanya sensitif atau gimana kali ya si adeknya ini. Rizka nanya ke nyokapnya, kenapa sih mah? Nggak tahu nih. Badannya si Ciko juga nggak demam, mungkin lagi rewel aja kali. Nah di situ tuh adeknya si Rizka ini, si Ciko itu sampai dibawa ke dalam mobil, keluar dari warung makannya gitu. Karena si adeknya ini bener-bener nggak mau masuk ke dalam warung makan itu. Makin masuk tuh makin kayak tantrum, kejar, nangis, bener-bener ribet banget deh. Ya udah akhirnya adeknya dibawa ke mobil aja lah. Dan sampai si Rizka bagian dia ngegantiin si nyokapnya buat jagain adeknya pun di dalam mobil masih nangis juga. Bener-bener gak berhenti-berhenti nangisnya. Akhirnya balik dari warung makan itu, si adeknya ini dibawa lah. Jadi di dekat rumahnya Rizka tuh kayak ada dukun bayi gitu loh Nat. Moy. Nah kata si dukun ini, aduh ini kesambet nih kayaknya. Kesambet setan. Nah si keluarganya nanya dong, ini kesambet apa gitu pak. Cuman si dukun bayi ini gak mau ngomong Moy. Kayak gak mau ngasih tahu. Ya mungkin kesambet aja gitu. Si dukun ini cuma bilang, ya udah lain kali kalau main hati-hati aja, kata gitu. Si Rizka ini agak-agak curiga gitu loh sama si bapak dukun bayi ini, kayak nggak puas gitu sama jawabannya dia. Kayak gitu kesambet apa gitu, maksudnya gue butuh jawaban yang lebih detail gitu. Ya alasannya soalnya nggak jelas juga kan. Nah si Rizka ini punya teman di sekolahnya, sebenarnya nggak deket-deket banget. Cuman kata orang-orang, si temennya Rizka ini emang punya sixth sense. Kita sebut aja namanya Maya ya. Maya disamperin sama Rizka, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Si Rizka juga kasih tahu kayak, ya adek gue begini-gini kemarin pas ke warung makan segala macem. Nah menurut Maya, semua anak kecil tuh punya sixth sense gitu. Tapi nanti pas udah gede, itu tuh mata batinnya ketutup. Dan banyak yang kayak gitu. Nah Rizka tuh penasaran banget. Dia gak mau adanya tuh kenapa-napa. Si Maya bilang, tadi lo habis dari mana? Coba deh ceritain kronologinya lebih detail ke gua. Diceritain sama si Rizka, dia habis ke warung makan, terus adanya tamtun bla 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 bla. Udah selesai cerita, si Rizka nyeletuk, coba aja kita makan di warung kemarin, kali aja lu bisa lihat, kata si Rizka gitu. Udah tuh mereka berangkat lah ke warung makan itu lagi. Tapi gak cuma berdua, gak cuma Rizka sama Maya, tapi berempat, ada 2 lagi temannya cowok. Makan tuh mereka ke warung makan yang ini nih. Singkat cerita, pas sampai di warung makan itu, Maya tuh kayak jadi banyak diem gitu loh Nat, Moy. Terus ditanya dong sama si Rizka, lo gak makan May? Enggak deh, gua air putih kemasan aja, kata si Maya gitu. Rizka ada bingung-bingungnya juga, nih Maya kenapa sih? Ya udahlah, makan aja. Nah si warung makan itu menunya banyak banget. Jadi si Rizka tuh pesen soto. Terus satu temennya lagi kita sebutnya Ihsan ya. Ihsan tuh pesen ayam bakar misalkan ya. Terus satu temennya lagi Aji, dia tuh pesen ikan bakar pakai sambal yang sambalnya di warung makan tuh cukup terkenal lah. Nah Maya gak makan sama sekali. Ditanya lagi tuh, May lu beneran gak makan? Iya bener gak makan, udah kalian aja gitu.
Nah sebelum teman-temannya makan, Maya tuh bilang, teman-teman pada doa dulu ya sebelum makan, kata gitu. Udah tuh, teman-temannya makan dan udah selesai makan nih, baru banget selesai teman-temannya makan, si Maya langsung bilang, udah selesai kan makannya, udah yuk pulang. Kayak gitu. Langsung gitu. Langsung buru-buru banget, Moy. Nah, udah cabut dari situ, si Maya bilang, mampir dulu yuk ke warkop. Jadi kayak ada warkop gitu, agak jauh dari warung makan ini. Maya baru tuh mau makan di situ. Oh, Ditanya dong sama temen-temennya, kenapa Mai? Kok nggak makan tadi aja? Kenapa makan di warkop? Kan makan di warung makan lebih enak ya. Maya bilang, gua nggak bisa banget makan di sana. Tapi untung sih kalian tadi baca doa. Teman-temannya tuh bilang, emang sih tadi pas makan itu tuh lumayan jadi hambar makanannya. Dan si Rizka juga bilang, makanan yang tadi mereka makan itu gak seenak pas dia makan kemarin-kemarin sama keluarganya. Maya bilang, wah kalau lo semua ngeh banget, tiap meja yang ada di warung makan itu ada jinnya. anjing. Kalau misalkan mungkin lu denger kayak di satu warung makan ada satu gitu ya, Iya. si penghuninya atau penglarisnya. Iya. Ini kata si Maya, tiap meja itu ada setannya, ada jinnya. Anjir. Si Maya bilang, di meja kita aja itu ada 3 sosok yang jagain kita. Bangsat. Gila ya? Terus diapain tuh sama si sosok-sosok itu, Bi? Nah, si Rizka ini kan makan soto ya tadi gue bilang. Itu tuh kayak ada pocong di atasnya Rizka, terus ilernya jatuh ke sotonya Rizka ini. Brengsek. Nah, si Isan tadi kan gue bilang makan ayam bakar ya. Si ayamnya itu lagi diliatin sama anak kecil yang jongkok di atas meja. Terus di mejanya aja juga gitu. Di sebelahnya dia ada kuntilanak mukanya hancur banget, lagi ngilerin sambelnya dia. Jadi warung makan ini tuh ternyata ya emang gak cuma satu penglarisnya, banyak banget. Terus Maya bilang, kalau emang kalian mau tahu, itu tiap meja bener-bener ada penghuninya. Teman-temannya bilang, kok bisa sih May, lu yang bener aja. Ya kalau nggak percaya, kita bisa balik ke sana lagi, nanti gue bukain mata batin lu, kata Maya gitu. Anjir. Beneran diiyahin tuh sama Rizka. Jadi di hari lain mereka tuh datang lagi ke warung itu. Terus si Maya tuh sambil ngebawain air gitu, terus diminum sama si Rizka. Dan kebuka tuh mata batinnya Rizka. Dia ngeliatin dan bener aja di tiap meja di warung makan itu ada setannya. Bangsat. Gila. Berarti restoran itu rame banget dong, Bi. Rame banget, gak cuman rame dari pengunjungnya ya, tapi rame dari penglarisnya juga, Mui. Ya soalnya gue mikirnya kayak banyak restoran yang ada penglarisnya kan, ada setannya. Cuman satu aja selalu rame gitu loh. Gimana setiap meja ada banyak setannya? Itu dia. Tapi biasanya tuh sosok-sosok yang jadi penglaris itu tuh ada di sebelah yang bikin makanannya gitu loh. Kebayang nggak? Nah bener, setahu gue juga kayak gitu. Makanya gue juga baru denger nih, kok ternyata nggak cuman di samping yang buat makanannya doang, nggak cuman samping tukang masak kayak gitu ya. Iya. Karena temen gue juga bilang nih, kayak dulu misalkan dia pernah ke salah satu warung Padang gitu ya. Terus udah jangan pesen di situ, lu mau. Pas orangnya lagi masak di sampingnya ada pocong. Temen gue bilang gitu. Ya berarti dan yang sering kita dengar kan juga emang si setannya ini di samping orangnya masak ya. Ini sampai di samping orangnya makan, anjir. Gila. Bangsat, itu restoran mana ya?